Pengurangan pecahan biasa dan campuran. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Ini mudah ya anak-anak ya, sama halnya seperti penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Contohnya 9/15 dikurang 2/15. Penyebutnya adalah 15. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 9 dikurang 2 sama dengan 7, penyebutnya 15. Jadi hasilnya 7/15. Yang kedua, pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Sama halnya juga seperti penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebut tersebut dengan cara menentukan KPK dari penyebut yang berbeda tadi. Nah, contohnya 5/6 dikurang 2/4. Berapa penyebutnya? Ya, penyebutnya 6 dan 4. Penyebut ini berbeda. Nah, terlebih dahulu kita mencari KPK dari 6 dan 4. Kelipatan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya ditambahkan 6. Kelipatan 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 4, 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan ini mana saja yang sama? Nah, di sini ada 12. Nah, karena kelipatan yang samanya ini 12, yang paling kecilnya di kesininya ada lagi anak ya. Ada 24. Kita ambil di sini yang 12. Jadi penyebutnya kita ambil 12. Nah, setelah kita tulis penyebutnya 12, jangan langsung dikurang pembilangnya. Nah, kita harus mencari dulu pembilang dari penyebut yang 12 ini. Caranya seperti kemarin yang Ibu jelaskan sebelumnya, 12 dibagi dengan penyebut pecahan yang pertama, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Dikalikan dengan pembilang 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi untuk 5/6 pecahan senilainya adalah 10/12. Kemudian 2/4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, kita ulang. 12 dibagi 4 sama dengan 3, dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama-sama 12. Baru kita bisa mengurangkan pecahan ini. Seperti pecahan yang di atas, kita kurangkan pembilangnya. 10 dikurang 6, 4, penyebutnya 12. Oke, jadi hasilnya 4/12. Nah, 4/12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita perkecil lagi. Dengan sama-sama kita bagi dengan bilangan 4. Pembilang kita bagi dengan 4, penyebut juga kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, jadi untuk 5/6 dikurang 2/4 hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya pecahan campuran. Nah, contohnya 3/4/5 dikurang 2/1/2. Nah, terlebih dahulu kedua pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3/4/5. 3 bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut. 3 kali 5, 15. Ditambahkan dengan pembilang 15 tambah 4 sama dengan 19. Penyebutnya tetap
penyebut pecahan campuran yang pertama tadi, penyebutnya tetap 5. Jadi 3/4/5 pecahan biasanya adalah 19/5. Yang kedua, 21/2. 2 bilangan bulat dikalikan dengan penyebut 2 kali 2 4 ditambahkan dengan pembilangnya 1 5. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5. Penyebutnya 2, yaitu penyebut pada pecahan campuran yang kedua. Nah, jadi setelah kita jadikan pecahan biasa, 19/5 dikurang 5/2. Belum bisa langsung kita kurangkan karena penyebutnya masih berbeda, yaitu 5 dan 2. Nah, untuk kita mengurangkan pecahan ini, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Nah, sama seperti contoh yang nomor 2, kita cari kelipatan atau KPK dari 5 dan 2. Kelipatan 5 dan 2, di sini ada 5, 10, 15, 20. Ada kelipatan 2, tambah 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10. Nah, mana yang sama? Sini 10. Ini juga ada 10. Kita ambil yang paling kecil ya, Nak ya. Oke, kita ambil 10. Baru kita cari pembilangnya dari penyebut 10 ini. Caranya seperti tadi. 10 dibagi 5 sama dengan 2 dikali 19 kali pembilang sama dengan 38. Jadi 38/10. Yang kedua, 10 dibagi 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 10 dibagi 2, 5 kalikan dengan pembilang. 5 kali 5, 25. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 10. Nah, baru bisa kita kurangkan ya anak-anak ya. 38 dikurang 25 sama dengan 13. Penyebutnya 10. Penyebutnya jangan dikurangkan. 38 dikurang 25 sama dengan 13. 13/10. Pembilang 13 lebih besar daripada penyebut. Berarti pecahan ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya 13 kita bisa bagi dengan pembagian tongkat seperti ini. 13 bagi 10. 13 dibagi 10 berapa yang habisnya? 1. 1 dikalikan dengan 10. 10 13 dikurang 10 hasilnya 3. Jadi sisa 3. Oke, sampai di sini saja. Nah, hasilnya 1 merupakan bilangan bulatnya. Penyebutnya tetap 10, sedangkan sisa ini untuk pembilang. Jadi 13/10 sama dengan 1/3/10. Pengurangan pecahan desimal. Nah, sama dengan penjumlahan pecahan desimal pada pelajaran sebelumnya, kita juga menggunakan dua cara. Yang pertama dengan mengubah ke pecahan biasa, dan cara yang kedua dengan bersusun ke bawah. Yang pertama dengan cara mengubah ke pecahan biasa. Contohnya 0,75 dikurang 0,52. Nah, 0,75 ini berapa angka di belakang koma anak-anak? Nih, ada di belakang koma ada 2 angka. Berarti pecahan ini penyebutnya 100. Kita jadikan dulu ke pecahan biasa. Pembilangnya 75. 0,75 sama dengan 75/100. 0,52 juga ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadi penyebutnya juga 100. Pecahan biasanya adalah 52/100. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 100. Nah, selanjutnya kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Nah, 75 dikurang 52 sama dengan 23. Penyebutnya 100, 23/100. Kalau kita jadikan ini pecahan desimal, hasilnya adalah 0,23. Yang kedua, dengan contoh yang kedua, 0,8 dikurang 0,25. Ini berbeda angka di belakang komanya.
0,8, angka di belakang komanya ada 1, berarti pecahan ini 8/10. Sedangkan 0,25 ada 2 angka di belakang koma. Berarti pecahan ini adalah 25/100. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Ada 10 dan 100. Tidak bisa kita langsung mengurangkannya. Terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, 10 dan 100. KPK dari 10 dan 100 adalah 100. Kita pakai 100. 100 dibagi 10 sama dengan 10 dikalikan dengan pembilang pecahan yang pertama. 10 kali 8 sama dengan 80. Jadi 8/10, pecahan senilainya 80/100. Pecahan yang kedua 25/100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Kalikan dengan pembilang. 1 kali 25 sama dengan 25. Jadi 25/100. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 80 dikurang 25 sama dengan 55. Penyebutnya tetap 100. Jadi kita jadikan pecahan desimal karena ini per 100, penyebutnya 100, maka angka di belakang komanya adalah 2 angka. Jadi 55/100 sama dengan 0,25. Yang kedua, dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini juga rasanya tidak sulit ya nak ya, karena sama seperti penjumlahan pecahan yang bersusun ke bawah atau penjumlahan pecahan desimal yang kemarin. 0,75 dikurang 0,52 kita buat dengan bersusun ke bawah. Nah, komanya harus disejajarkan. 0,75 kurang 0,52. Kurangkan dari belakang, dari satuannya. 5 kurang 2, 3. 7 kurang 5, 2. Nolnya dikurang 0 sama dengan 0. Turunkan komanya. Jadi hasilnya adalah 0,23. Yang kedua, 0,8 dikurang 0,25. Nah, ini yang satunya pecahan ini 1 angka di belakang koma, dan pecahan yang kedua 2 angka di belakang koma. Untuk cara bersusun ke bawah, tetap sejajarkan tanda komanya. 0,8 kurang 0,25. Nah, agar kita bisa mengurangkan 0,8 dengan 0,25, kita beri 0 di belakang angka 8 ini. Nah, baru 0 dikurang 5. 0 kurang 5 tidak bisa karena 0 lebih kecil. Nah, kita gunakan pengurangan meminjam. Kita coret 0, naikkan ke atas. Kita ambil 1 dari 8 jadi 10. 10 dikurang 5, 5. Nah, 8 ini setelah kita memberi ke angka 0 di sebelahnya, tinggal 7. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Komanya tetap 0 kurang 0 sama dengan 0. Oke, hasilnya adalah 0,25. Hasilnya sama dengan hasil dengan cara mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Pengurangan pecahan dalam bentuk persen. Persen ini artinya per 100 dengan ditandai dengan simbol persen. Contohnya 75% dikurang 25%. Caranya adalah 75/100 dikurang 25/100. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 100, kita tinggal mengurangkan pembilangnya ya anak-anak ya. 75 dikurang 25 sama dengan 50. Penyebutnya 100, jadi 75% dikurang 25% sama dengan 50%.
pengurangan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan desimal dengan pecahan persen. Contohnya, 0,75 dikurang 50%. Kedua pecahan ini kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa. 0,75 pecahan biasanya adalah 75/100. Sedangkan 50% pecahan biasanya adalah 50/100. Nah, kedua pecahan ini penyebutnya sudah sama-sama 100. Kita kurangkan pembilangnya. 75 dikurang 50 sama dengan 25. Penyebutnya 100. Hasilnya adalah 25/100. Dalam bentuk persen kita tulis 25%. Yang kedua, kita akan mengurangkan dalam bentuk pecahan desimal. 0,75 dikurang 50%, pecahan biasanya 50/100, bentuk desimalnya adalah 0,50. Nah, kita tulis 0,75 dikurang 0,50. Nah, kita kurang dengan cara bersusun ke bawah. 5 dikurang 0 sama dengan 5, 7 dikurang 5 sama dengan 2. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Komanya kita sejajarkan. Jadi hasilnya dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,25. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan persen. 3/1/4 dikurang 25%. 3/1/4 ini kita jadikan dulu pecahan biasa. Caranya, bilangan bulat dikalikan dengan penyebut. 3 dikali 4 sama dengan 12, ditambahkan dengan pembilang. 12 tambah 1 sama dengan 13. Jadi pecahan biasanya adalah 13/4. 25%, pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, kedua pecahan ini sudah menjadi pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Penyebut yang pertama adalah 4, penyebut pecahan kedua 100. Agar kita bisa mengurangkan pecahan ini, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita ubah penyebutnya dalam bentuk bilangan 100 karena KPK dari 4 dan 100 ini KPK-nya adalah 100. Oke. Untuk pecahan yang pertama, 13/4. Kita cari pembilangnya. 100, nih penyebut yang sudah kita samakan ya. 100 dibagi penyebut yang pertama tadi. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kalikan dengan pembilang pecahan biasa yang pertama. 25 dikali 13. Hasilnya adalah 325. Pecahan yang kedua, ini penyebutnya juga 100. 100 dibagi penyebut yang pertama, 100 dibagi 100 sama dengan 1. Kalikan dengan pembilang. 1 kali 25 sama dengan 25. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita kurangkan pembilangnya. 325 dikurang 25. Hasilnya adalah 300. Penyebutnya tetap 100. Jadi 300/100. 300 dibagi 100 atau 300/100 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3. Yang ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contohnya, 3/4/8 dikurang 1,2. Sama dengan pecahan yang di atas. 3/4/8 kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 3 bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebut. 3 kali 8, 24. Tambahkan dengan pembilang. 24 ditambah 4 sama dengan 28. Penyebutnya tetap penyebut pecahan campuran ini. 28/8. 1,2. 1,2 ada satu angka di belakang koma. Berarti dia penyebutnya 10.
1,2 sama dengan 12 per 10. Nah, kita ubah 12 per 10 ini menjadi pecahan biasa. 1 kali 10 sama dengan 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi 28 per 8 dikurang 12 per 10. Nah, belum bisa kita kurangkan karena penyebutnya berbeda. Penyebutnya 8 dan 10. Nah, kita samakan dulu kedua penyebut ini dengan mencari KPK dari kedua penyebut pada pecahan ini. KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Nah, 40 dibagi dengan 8 sama dengan 5 dikali dengan pembilang 28 sama dengan 140. Ya, pecahan yang kedua penyebutnya kita samakan jadi 40. 40 dibagi 10 sama dengan 4 dikali 12. Kalikan dengan pembilang. 4 kali 12 sama dengan 48. Nah, di sini penyebutnya sudah sama-sama 40. Kita sudah menemukan pembilangnya. Baru pecahan ini bisa kita kurangkan. 140 dikurang 48 sama dengan 92. Penyebutnya adalah penyebut yang sudah kita samakan tadi. Penyebutnya adalah 40. 92 per 40. Nah, 92 per 40 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita perkecil. Kita sama-sama bagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 92 dibagi 2 sama dengan 46. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, 46 per 20 pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti pecahan ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Kita gunakan pembagian tongkat ya anak-anak ya. 46 dibagi 20. Hasilnya 2. 2 dikali dengan 20. Hasilnya 40. Kita tulis sejajar dengan 46. 46 dikurang 40, sisa 6. Nah, hasilnya tadi 2 merupakan bilangan bulatnya. Sisa dari pengurangan ini 6 adalah pembilang dan penyebutnya 20, tetap 20. Hasilnya adalah 26 per 20. Baik anak-anak ibu semua. Sampai di sini semoga anak-anak ibu bisa memahaminya ya. Ibu akhiri pembelajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.